ya mungkin orang-orang banyak yang belum tahu kalau gue juga ada di industri foto iklan gitu kan. Oke. Tapi mungkin orang lebih mengenal gue sebagai musik fotografer. Iya. Dan itu kurang lebih udah 17 tahun gue jalanin. 17 tahun. Spiritnya 17. Spiritnya 17 tapi harus. mungkin underdeal dalamnya 17 lagi. Padahal udah pedal tiap minggu ya. Sorry tenis, kita ralat. Dulu pas zaman gue sebagai fotografer Seringai, dan dulu road manager Mbak Ade Putri, nah dia sering banget ngajakin gue untuk makan-makan di daerah yang kita datengin. Iya. Soalnya ya kalau throwback zaman-zaman muda gitu ya, kemana perginya? Biasanya tujuan terakhirnya setelah itu warkop nih. Warung ya kan? Indomie itu pasti. Iya benar. Iya. Kalau Wancai kayak cuman nyanyi doang deh. Coba Wancai lo gimana nih? Wancai tapi kan jujur yang paling dicari dia di sini. Di saat lo belum bisa ngejar passion lo cari yang lain dulu. Gimana caranya lo bisa mewujudkan passion lo itu? lo sendiri pernah nggak ada di titik itu? Ada, orang gak punya duit. Terus gimana caranya bisa survive? Apa yang lo lakuin? Selamat datang di Radio Khalayak bersama Reza Al-Qadri. Sekarang kita lagi berada di sebuah warkop yang menjadi titik pusat peradaban Jakarta Selatan. Emang iya? Iya. Masa sih? Iya. Udah berapa banyak orang in story? Ratusan. Iya. Bersama dengan sang, ini bilangnya apa? Co-owner atau? Co-owner. Dari Warkop Polim. Benar. Ada Renda Rais. Halo. Apa kabar? Gitu, halo. Keren. Sebelumnya pas kita take episode ini, itu baru beberapa hari setelah ulang tahunnya Renda Rais. Alhamdulillah iya lagi. Gimana rasanya umur 17 tahun? Ya 17 tahun tuh saatnya emang kita lagi harus party everyday ya. Jadi kayak kita fine-fine aja. Kayak merasa muda kembali. Keren. Langsung kita party mah. Jangan. Masih terang kebetulan. Kan emang sekarang kan party udah pas terang-terang, bukan pas lagi malam. Karena kita minum kopi partinya. Betul. Ya coba lihat. Coffee rave. Yes, coba lihat di Cenggu pagi-pagi orang-orang udah pada disco, ya kan? Nah. Uni Renda selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Terus selamat juga atas, ya walaupun udah beberapa bulan, tapi selamat atas bisnis venture barunya. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah? 1 bulan setengah. Tapi rasanya udah lama dah. Iya, soalnya mungkin tiap hari kesini kali ya. Iya sih. Makasih loh. Gue udah ini berarti kerjaan kedua yang di sini. Benar. Sebelumnya siaran radio live TikTok di sini. Kita juga lihat sih kebetulan waktu itu. Makasih ya. Keren. Kebetulan waktu itu di situ sama Riko, sama Patra, sama Wancoy. Benar. Semua anak 3 kecuali lu. Iya, gue anak CP5, tahu nggak lu? Kurang. Soalnya maksudnya bukan kurang sekolahnya ya. Kurang dianya. Dia mau masuk 3 tapi nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Jujur pilihan pertama gue SMA 3. 70. Sorry. Salah lagi Gua kita. Dulu kan waktu SMP mau SMA 70 6 3 82 105. Bukannya milih cuma 3 ya? Gue 5. Oh 5, kalau gue 3 dulu. Gue 1 2 3 4 langsung gagal. Gagal ya? Langsung ya udah deh. Yang diterima aja ya. Iya benar. Yang penting sekolah. Itu dia. Tapi enaknya kalau misalnya kita nongkrong di Warkop Polim mungkin berbeda sama warkop-warkop lainnya. Ya walaupun ada tempat terbukanya juga, tapi yang di dalamnya adem, enak. Lagunya juga enak. Lagunya Indonesia, seru. Benar, tapi jangan salah makanannya juga enak. Jadi nanti kita bakal bahas makanannya. Dan senang banget bisa ngobrol barengan sama Uni Renda di sini. Yang gue tuh kenal seorang nama Renda Rais sebagai seorang fotografer. Betul sekali. Gue boleh bilang senior, nggak apa-apa? Masih dia lebih senior. Iya sih, tapi buat gue lu juga salah satu senior. Untuk pengalaman kali ya. Oke. Dari fotografer, tapi kok sekarang malah F&B? Sebelumnya mungkin kita tanya dulu ya. Oke, boleh. Fotografernya komersial iya, skena musik iya. Tapi ini adalah sebuah hal yang baru di karir lo mungkin. Betul. Kenapa tiba-tiba banting setirnya nggak di dunia audiovisual mungkin? Kenapa tiba-tiba langsung F&B? Sebenarnya mungkin bukan langsung banting setir ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman gue tahu kalau gue tuh orangnya suka makan. Oke. Suka makan karena gue suka makan jadi suka masak. Oke. Dan kebetulan sebenarnya ini salah satu sebenarnya saling berkaitan karena gue dulu sebagai fotografer panggung musik. Oke. Gue banyak jalan-jalan keluar kota dan di setiap kota tuh gue mencoba makanan-makanan dari daerah tersebut karena kebetulan dulu pas zaman gue sebagai fotografer Seringai dan dulu road manager Mbak Ade Putri. Nah, Ade Putri tahu kan dia kan
bukan food blogger, dia nggak mau disebut sebagai food blogger. Dia bilangnya food apa ya? Gue lupa pokoknya itulah ada. Oke, nanti Mbak Adi nonton, Mbak Adi jawab. Oke, terus udah gitu dia sering banget ngajakin gue untuk makan-makan di daerah yang kita datengin. Dan kebetulan Indonesia ini kan luas ya, dan masing-masing mempunyai makanan khas dari daerah masing-masing. Nah, dan itu jadi memperkaya lidah gue, dan jadi gue emang namanya juga suka makan ya, susah juga ya. Jadi kayak mungkin bisa udah kelihatan ya dari perawakannya gitu kan. Jadi ya udah, gara-gara itu mungkin gue juga suka. Dan karena di keluarga gue sendiri juga suka masak. Nenek gue tuh jago banget masak, nyokap gue juga. Gue kan salah satu testimoni gue kerupuk kulit punya lo gue beli. Bisa enak banget itu. Itu tuh juga kayak kerupuk kulit gaib sih sebenarnya. Karena ada cuma bulan puasa, dan gue jualnya juga kayak ya tergantung niat nyokap gue aja kalau mau jual. Tapi kan kalau misalnya industri F&B dan dunia makanan itu kan adalah hal yang secara nggak langsung walaupun lo nggak seriusin, lo suka dari dulu gitu ya. Sementara kalau fotografi itu kan udah erat sama seorang Renda Rais. Betul. Lo masih in touch sama dunia fotografi pastinya kan? Masih dong. Yang lagi update di dunia industri lo apa sih sekarang? Gue sekarang lebih sering motretnya iklan pasti, dan juga ya mungkin orang-orang banyak yang belum tahu kalau gue juga ada di industri foto iklan gitu kan. Tapi mungkin orang lebih mengenal gue sebagai musik fotografer. Dan itu kurang lebih udah 17 tahun gue jalanin. Dan sekarang masih sih gue motret untuk cover profil. Untuk panggung sendiri mungkin udah sedikit gue kurangin karena udah capek kali ya. Capek keliling. Nungguin setlist berapa. Jadi kayak mungkin karena ya umur gak bohong. Ya itu 17. Ya 17 tahun. Spiritnya 17. Tapi mungkin under deal dalamnya 17 lagi. Padahal udah pedal tiap minggu ya. Sorry tenis, kita ralat. Tapi kan kalau misalnya hobi-hobi kayak gitu ya, kayak kita berkaca deh, lo sama teman-teman lo main tenis. Pas lagi break nih, tuh pasti langsung kepikiran ngomong macam-macam. Kita seru kali ya. Abis tenis kita ngapain? Ini ngapain? Benar. Nah, yang penasaran gue, apa? Bisnis ini nih Warkopolim itu munculnya gara-gara obrolan-obrolan santai kayak gitu, atau emang dari awal kita kayaknya bikin bisnis seru kali gitu? Obrolan santai. Boleh ceritain nggak momen itu gimana? Momennya ceritanya kita lagi gue pergi sama Grand Boys ke Jepang. Kebetulan diajak sama sedikit maksa. Itu yang ke Museum Doraemon itu? Benar. Jujur gue nonton YouTube-nya. Sama ke museum-museum aneh lainnya. Benar. Tapi salah satu yang memorable tuh Doraemon, karena kan kita grew up with Doraemon. Asik, ada bahasa Inggris ya. Nah di situ tuh itu emang Gofar cerita, dia bilang kayak gue mau mindahin kantor nih karena udah butuh space yang lebih besar ya kan. Terus tiba-tiba gue kayak ngomong kan sama Gofar sama Riko mau Wancoy kayak seru kali ya kalau tiba-tiba ada restoran atau warung. Maksudnya warung aja jadi buat orang nongkrong, karena kan grind gangs itu juga banyak ya. Jadi kita bisa mungkin mereka lebih keep in touch with the grind gang, ketemu. Dan kayak lucu nih kalau bikin warung buat nongkrong-nongkrong karena space-nya besar. Dan ternyata obrolan bercandaan kita yang tadi awalnya cuma maksudnya kayak kita nongkrong ngomongin ya gini. Mungkin dijabah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah tuh gayung bersambut. Kita diajak sama teman-teman kita. Itu mungkin karena keberkahan bulan Ramadan juga ya, karena ke Jepang pas bulan Ramadan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Riko juga rajin banget nih puasanya. Gue juga ikut puasa, enggak, waktu itu gue lagi dapat. Gue inget soalnya lu berkali-kali. Ya kalau Wanda sih kita nggak tahu ya. Kalau Wanda puasa. Kenapa warkop kalau gitu? Kan bisa warung, contohnya bisa warteg, bisa lu ada darah Padangnya, kenapa nggak nasi Padang? Kenapa harus warkop? Sebenarnya sih kalau warkop ini lebih kayak semua orang bisa menikmati dan semua tempat nongkrong lah. Kalau kita bilang kalau zaman sekarang kalau kata Gen Z lah kayak coffee shop. Generasi kita kan? Iya, gue generasi bukan yang di bawahnya Gen Z lagi gitu. Apa tuh namanya? Alpha. Kalau gitu Sigma boy nggak bisa. Nggak usah. Kalau kita lihat dari culture-nya orang-orang tuh sekarang lebih seneng nongkrong sama teman-teman di coffee shop. Kalau kita dulu di rumah ya. Kalau zaman-zaman kita. Oh, kita kan di rumah, anak rumahan. Iya, makanya apalagi gue introvert banget. Iya, ya kan? Kita kan nggak suka keluar. Bener. Nggak suka. Terus kita sukanya tadarus, ya kan? Alias
alias ya sebagai anak sekolah swasta Islam ya gitu. Ya pokoknya ini ya kita mencari yang bisa dinikmati semua orang, semua kalangan, semua umur. Dan akhirnya kayak warkop lucu kali ya. Iya sih. Soalnya ya kalau throwback zaman-zaman muda gitu ya. Kemana perginya? Biasanya tujuan terakhirnya setelah itu warkop nih. Warung kan? Indomie pasti. Iya benar. Benar. Selain warkop Polim waktu itu ada andalan nggak lo sama teman-teman suka warkop di mana? Kalau zaman-zaman kita SMA ya. Edi, roti bakar Edi. Iya sih. Semua orang pasti di situ. Iya sih. Sebelum orang mau disco, setelah pulang olahraga, pasti lo ketemu di Edi. Isi fondasi dulu. Bener. Iya. Jangan ke sebelahnya ya, Edinya ya, bukan ke sebelahnya. Itu yang tahu aja ya. Akhirnya dari cerita-cerita zaman dulu, isi-isi fondasi, tujuan terakhir setelah seru-seruan, sekarang punya warkop nih. Alhamdulillah. Barengan sama teman-teman. Sama teman-teman dari SMA. Itu dia. Kalau gue lihat di sini, ya kan ada banyak fotonya Gofar, Wancoy, dan Rico. Foto lo cuma satu doang nih. Dan kalau misalnya kita lihat juga emang Warkop Polim Green Boys. Iya. Kita boleh tahu nggak sih secara spesifik lo sebenarnya tugasnya di sini sebagai apa? Sebenarnya gue di sini salah satu kreatif, sama kurator makanan, kurasi gitu. Jadi emang kita juga punya chef yang bikin menu, tapi ada beberapa menu juga ada yang gue yang bikin. Dan emang semua makanan yang keluar di warkop ini sendiri kurasi kita bareng-bareng juga. Apa yang lo kurasi? Yang ini andalan nih. Kalau buat gue pribadi, gue paling suka di sini lodeh. Mungkin ini bukan makanan yang terkenal, maksudnya buat orang-orang mikir kayak ada soto Betawi, ada lontong sayur, tapi kenapa lo suka lodeh? Gue suka aja rasanya tuh ya beda dari yang lain. Dan di sini lodeh kita pakai daging. Lodeh pakai daging. Gue waktu kesini gue nyobainnya mie yuhu, lontong sayur. Iya. Yang lo suka yang mana? Semua suka lagi. Kalau semua orang sini sih bilang semua makanan enak. Itu dia. Itu masalahnya. Kok bisa sih yang R&D siapa sih? Ada. Kita punya adalah itu keep our secret. Itu YTTA lagi ya. YTTA. Tapi kan buka kayak gini mesti berani ya. Apalagi lo backgroundnya adalah seorang fotografer. Lo di industri visual, lo di industri musik. Yang ngeberaniin lo untuk akhirnya buka F&B, oke kita coba deh. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa, sengaja kita coba. Sebenarnya sebelum ini gue udah pernah punya bisnis F&B juga. Ya kalau ditanya orang kenapa tutup atau gagal, ya semuanya pasti ada hal yang kita nggak selalu jalannya lurus. Dan mungkin ini kesempatan lagi dibuka buat gue untuk gue ada di bisnis F&B dan kebetulan di sini gue bareng teman-teman baik gue. Dan kita juga ngejalanin ini kita juga enjoy. Dan mungkin kelihatannya kita emang main-main orangnya lawak lucu atau apa, tapi untuk bisnis ini kita benar-benar solid dan serius. Ya udahlah sikat aja deh ntar gimana. Enggak ada. Ada skill-skill yang lo pelajari ketika lo jadi fotografer yang akhirnya lo bawa di sini. Banyak. Apa contohnya? Salah satunya adalah gimana lo cara komunikasi sama orang. Lo ketemu orang yang datang ke sini, lo komunikasi dengan orang-orang yang bekerja bareng sama lo. Itu kan skill-skill yang didapetin di gue pada saat gue jadi fotografer juga. Itu lo bawa ke sini. Gue bawa juga. Berarti ya kita bisa lihat di sini sebuah industri F&B ya, selain makanannya, selain minumannya, komunikasi itu juga penting ya. Penting banget. Bahkan di setiap kehidupan kita tuh komunikasi penting banget. Iya sih, benar. Gimana komunikasi lo sama istri lo? Alhamdulillah. Tergantung, kalau udah mau dapat baru nggak baik. Tolong dimengerti ya cowok-cowok, kalau cewek mau dapat tolong dimengerti aja. Tolong. Kalau mau dapat ya dibaik-baikin. Nah, kalau bisa dikasih transfer uang sih sama. Kalau dikasih sayur lodeh mau nggak? Ya gue sih mau aja. Tapi kan gue jualan. Iya sih. Kita pesenin sayur lodeh gimana? Boleh. Kita pengen breakdown apa sih yang membuat ini spesial. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Mas satu centong. Pelayan sih. Itu pelayan kayak zaman dulu ya. Pelayan. Gitu. Kayak Warkop DKI. Udah 1,5 bulan, tantangannya apa aja nih di Warkop Polim ini? Mungkin sama kita compare sama bisnis-bisnis F&B lo sebelumnya. Tantangannya mungkin pada awal-awal nih kita masih belum bisa ngebaca ritme. Kayak makanan datang lama. Terus ya orang banyak yang komen ini lama gue banget makanannya gini nih. Tapi semakin hari kita semakin improve. Dan juga kayak
kualitas makanan kita benar-benar mau makanannya emang sesuai dengan yang kita mau dan datang ke orang-orang yang datang mereka bahagia juga untuk makan makanan kita. Jadi hal-hal seperti itu yang lo akhirnya concern banget gitu. Benar. Makanya kayak pas awal lo barengan sama teman-teman ngeracik menu itu tuh nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa. Coba lo call back dikit waktu akhirnya lo nentuin sayur lodeh ini akhirnya masuk menu itu gimana? Ya awalnya kan ada beberapa pilihan kan. Kita cari yang benar-benar sesuai dengan apa yang cocok nih buat selera rakyat, selera kita semua. Apa sih yang jarang ada di warkop? Mungkin orang-orang ngeliat kayak di warkop adanya kan cuma Indomie. Nah lu coba dong. Coba boleh. Gue udah coba tiap hari, makan tiap hari tuh gue. Bosan ya? Ya nggak bosan sih. Kan lu nggak pernah bosan sama makanan rumah kan? Iya sih. Nah itu makanya kita bikinnya di situ. Cobain ya. Boleh. Pakai nasi nggak? Nggak usah, lagi dia kalori defisit. Tenang aja, ini low kalori defisit alias. Semuanya. Cobain. Kuah dulu, kalau lo deh kuah dulu ya. Benar. Kuah dulu. Kayak di ini dong kayak, wah anjing enak banget. Gue review kayak influencer ya. Iya makanya. Ini kuah lodehnya, lodeh banget. Pekat. Alias. Ya soalnya kita import dari Boyolali untuk susunya. Ini beneran. Gila. Tapi kalau kayak gini kan berarti awalnya dicoba dimasak dulu kan? Benar. Ini yang masak waktu pertama kali lo atau resep dari lo atau gimana? Kita ada TPA, jadi ada chef tersendiri. Enggak, kita punya chef. Emang chef itu dia develop menu kita semua. Tapi semua berdasarkan kurasi dari kita. Kalau lo perhatiin di dalamnya itu ada kecombrangnya. Nih. Bukan. Ini apa sih? Itu melinjo. Melinjo. Kecombrang tuh yang mana? Nah, itu ada satu. Ini. Bukan, tadi ada kelihatan. Lo tau kalau in English ya, itu it's honje. Itu yang bikin wangi dari lodeh kita. Oh ini rasa ini. Nah. Penasaran makanya makan sini. Langsung sini. Penasaran kan? Gitu. Ini kalau di sayur lodeh yang lain nggak ada ya? Ada sih beberapa, cuma ya pokoknya kita merasa kayak kita harus punya makanan yang orang pas makan feels like home. Iya sih. Kan gak semua orang tinggal di rumah sendiri, ada tinggal di kosan. Iya benar. Ya kan? Benar. Pas datang ke sini jadi kayak, aduh rindu rumah. Ada yang nyokapnya suka masakin sayur lodeh. Terus kayak kadang-kadang nemu sayur lodeh tempat-tempat lain, kayaknya kurang cocok nih. Bisa jadi di sini jadi opsi. Iya. Gitu. Akhirnya decision makingnya tuh berempat atau gimana untuk berenam? Jadi bertiga awal Green Boys, gue, lo, ada Amel, ada Husin. Oh, yang paling ya kita nggak bisa bilang satu orang lebih dari yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya lo sendiri unik, lo bisa cerita nggak decision apa yang akhirnya kepake di Warkop Polim? Kalau dari lo? Decision sebenarnya rata-rata kita semua musyawarah, mufakat ya. Itu bagi-bagi perannya gimana? Kita emang udah bagi-bagi peran, misalnya kayak untuk publisitas dan gitu kan ada Riko. Kalau Wancoy kayak cuman nyanyi doang deh. Coba Wancoy, lo gimana nih? Wancoy tapi kan jujur yang paling dicari dia di sini. Jujur di sini ranahnya dia. Wangi, lagi wangi. Iya. Tapi kan kalau dukung Wancoy, dia mau nikah tahun ini. Alhamdulillah. Silakan endorse ya. Pelataran Dharma Wangsa ya. Hotel Sultan. Dengar-dengar Hotel Mulia, ballroom yang bagus. Bener, mau ngasih ke Wancoy kan. Stupa Kasmea katanya ini ya. Backgroundnya. Wow. Tapi yang penting angka kalau ada. Iya, karena namanya Mister Angka. Yang penting angka. Kalau lo ada julukannya nggak sih sebenarnya? Nggak ada lah. Nggak ada. Renda Just Being Renda. Renda Just Being Renda. Asik. Biasanya julukannya sih Zendaya atau Kendall Jenner. Ini ketawanya keras banget, maaf. Karena pas kita take ini beneran orang-orang juga sambil datang makan. Ini tolong dipercepat ya. Iya, sorry. Lagi udah jamnya rapi. Kalau lo sendiri filosofi personal yang lo bawa ke sini, yang bisa dibilang ada campur tangannya lo banget. Desainnya apa? Ya kalau desain semua kan baik lagi semua musyawarah mufakat. Cuman kalau masalah kayak etos kerja, mungkin orang ngelihat kita semua kayak main-main bercanda baik lagi ya. Cuma kalau udah masalah kerjaan, ya kita take it seriously. Jadi nggak bisa asal ya udah seru-seruan aja. Enggak.
Gak bisa asal ya udah penting jadi. Iya, karena when it come to business, kita semua harus serius, dan di sini akhirnya gue belajar lagi gitu. Karena kita juga ini kan mungkin ranah yang berbeda buat gue tadi seperti kita bahas sebelumnya gitu kan. Jadi kayak banyak yang gue pelajarin dari teman-teman gue yang udah punya bisnis F&B juga, dan gue jadi banyak ngobrol sama mereka kayak how to do this. Kayak ibaratnya 5W 1H lah. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan solusinya gimana. Kalau misalnya kayak F&B gitu ya, biasanya sebelum kita buka research nih, tempat-tempat di sekitar ada nggak nih head to headnya, ada nggak nih kompetitornya. Nah kalau misalnya dari lo, gimana caranya fit in dengan konsep warkop ini di tengah Blok M dengan berbagai macam restoran viralnya? Kita cukup percaya aja. Lillahi ta'ala. Serius? Asik. Kan kalau kita bilang ya, semua orang tuh udah punya rezeki masing-masing. Mau kita ada kompetitor di sekitar kita, kalau emang rezekinya buat kita, ya itu insya Allah akan balik lagi. Iya sih. Jadi nggak bisa dibilang, oh kayak lo ngerasa bijak banget. Lo gak percaya sih kalau gitu. Tapi lo ngerasa bijak dong. Enggak kan, hari-hari. Ya. Kalau tadi lo udah sempat cerita soal salah satu warkop paling memorable lo adalah Roti Bakar Edi. Ya. Kalau ternyata yang biasanya langganan Roti Bakar Edi akhirnya malah kesini gimana? Maksudnya yang punya? Enggak, bukan. Kalau yang punya nggak tahu ya. Ya itu balik lagi. Semua orang kan udah punya rezekinya masing-masing. Pasti Edi juga ada pelanggan dari dulu. Mungkin juga lo yang dulu suka ke Edi pasti tetap suka ke Edi. Dan nggak mungkin lo tiap hari ke Edi. Iya sih. Bagi-bagi. Ya kan? Iya sih, itu part rezeki udah ada yang ngatur tuh di situ ya. Itu di situ. Kita nggak boleh melangkahi. Sedih. Mungkin teman-teman yang dengar kayak cocok. Atau bahkan baru ngerasa, oh ternyata Reda Rais gini ya orangnya. Sorry, kita serius lagi. Serius lagi. Serius nih, ini pertanyaan serius. Serius. Visinya gimana nih beberapa tahun ke depan? Apakah cuma di sini aja atau lo bakal ngelihat akan ada perkembangan yang besar dari Warkop Polim? Kalau dilihat sekarang sih insya Allah kita akan berkembang lagi ya. Dan emang kita mau ini semua jadi salah satu core bisnis kita. Jadi kemungkinan ya bismillah aja ya, kita akan mengembangkan usaha kita lagi. Alhamdulillah. Dengan membuka beberapa gerai lagi. Jadi tunggu aja. Kira itu di mana? Rahasia. Kira gue cek itu. Bayar dulu. Selain pertanyaan-pertanyaan dari kita nih Uni. Jadi kita tuh sempat kasih question box yang ada di Instagram. Nah, kita kasih kesempatan beberapa followers kita kalau pengen nanya langsung ke lo, boleh nih. Boleh kita buka ya? Boleh, coba kita lihat. Pertama ada Oh.Riza. Kenapa Warkop Polim konsep warnanya orange? Karena Jack? Enggak dong. Karena Belanda? Bukan juga. Karena Patrick Kluivert? Karena kalau dalam istilah warna, istilah kata nih Bang. Istilah kata nih. Lo lihat tuh warna wortel orange kan? Orange ya? Mau disangkut pautin. Nah sebenarnya orange tuh orang bakal inget untuk warna spektrum orange ini. Bakal inget terus. Gitu, gimana orang kayak sebenarnya ini identity sih, orang bakal ngeliat Warkop Polim itu seperti apa. Oh yang warnanya orange tuh lucu. Jadi ada salah satu contoh kayak gini, teman gue dia nggak tahu gue buka warkop segala macam karena emang dia bukan orang yang keep in touch dengan Instagram, sosial media segala macam. Hal-hal viral dia mungkin nggak terlalu update. Nggak tahu, dia nggak sama sekali nggak update. Dia benar-benar orang kantoran kerja. Kayak berapa hari lalu dia beneran lewat depan sini, dia kayak ngomong lucu ya ini tempat. Nggak tahu itu punya lo? Nggak tahu. Sampai akhirnya kita datang ke suatu pesta, maksudnya di pesta yang sama, gue bilang abis after party, gue bilang makan yuk di warkop, buka sampai jam 3 pagi kebetulan, ya kan? Itu udah posisi jam 1. Pas weekend ya? Weekend. Akhirnya gue bawa ke sini, dia kayak, ya ampun padahal tadi gue baru ngomong loh. Berarti kan ini juga salah satu warnanya lucu, warnanya orange, memorable banget buat dia. Ya kan? Bener. Itu dia. Tanpa dia kenal lo, tanpa tahu berita-berita update. Iya. Tadi juga soalnya gue naik ojek online kan. Terus gue nunjukin, no bang yang orange. Itu kan benar-benar jadi identity banget, orang kayak ngeliatnya langsung yang orange gitu. Mungkin di psikologi warna masuk ke orang-orang. Dan tapi emang kalau misalnya orang bilang ini warna Jakarta ya, karena kita memulai ini di Jakarta. Iya sih. The clue tuh. Oke. Berikutnya ada Iwan yang nanya, apa pendapat Uni tentang band Gledek?
Apa ada sangkut pautnya sama mereka? Udah bubarin aja deh. Ah gitu. Bagus nggak tuh band? Coba bubarin aja vokalisnya. Coba untuk Iwan inget ya foto band lo dulu yang moto siapa? Oh, kenal ya. Ada Rexit dia ceritain dong proses buat lagu sama Kak Reza dan jadi bintang video klip. Reza bukan Reza gua kan? Bukan. Reza Radian. Reza Jandika Oh, Reza Jandika. Kalau untuk lagu sama Reza itu sebenarnya ya seperti yang lo tahu itu kan sampai kapan? Oke. Bukan yang sesuatu yang diharuskan tapi diwajibkan kayak Manino, Lale Manino ya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba disuruh rekaman, tiba-tiba jadi deh rekamannya. Berapa lama tuh prosesnya? Sehari gitu ada? Dari gue datang, minggu depannya kita udah rekaman. Oh, pas udah datang itu nulis lirik sama-sama apa kayak udah? Nih udah ada. Ada yang sama-sama dan itu udah kayak nyanyi ya. Wow, kaget. Kita kira kita datang ke studio mau foto ternyata disuruh nyanyi. Yang With The Fest itu pas Lale Manino lo manggung gak sih? Manggung kan? Yang pertama. Iya. Itu namanya demam panggung. Gue selama ini kan gue selalu kayak ngeliat orang-orang pas mau manggung adalah yang muntah lah, ada ritual macam-macamnya. Banyak banget ternyata ada lagi ritual seperti itu. Dan gitu. lo ngapain? Mual gue, jujur. Gue langsung. Maksudnya intinya juga selama ini kalau misalnya gue moto di atas panggung, gue juga kayak agak ada deg-degannya. Deg-degannya karena ngeliat orang-orang tuh rame banget. Iya. Jadi sekarang gue kayak, ternyata gini ya rasanya. Jadi udah gak bisa kayak, grogi kan? Benar. Kalau gue dulu suka ngeledekin. Kayak zaman dulu misalnya Aryan, padinya agriculture mau manggung kan mereka pasti kalau gak mual-mual, muntah-muntah, gue katain. Tapi sekarang ya, ternyata gitu. Ternyata gitu. Berarti kepikiran manggung lain gak? Kalau ada tawaran, enggak sih, mendingan ya asal waktunya cukup. Enggak, kalau ditanya mau manggung, foto aja deh. Foto aja? Iya. Oke. Ya bisa kira kita bangun cuma Lale Manino. Boleh. Berikutnya dari Yusman Muhammad, fungsi Wancoy di Warkopolim adalah banyak banget. Alias Wancoy terbaik. Jangan lupa coy transfer gue. Tapi dia fungsinya ya barengan ya, sama-sama bareng. Semua semua punya porsi masing-masing. Ya. Berarti bantu pemilihan menu juga. Bantu doa. Tapi nggak tahu di doanya sampai apa enggak. Dengar di WhatsApp grup paling aktif dia. Aktif. Jadi pas orang-orang udah selesai ngomong baru oke. Itu dia. Kok respon cepat? Dari skipriders.id, kalau boleh suka sama motor, akan suka sama apa dan kenapa? Kebetulan gue punya motor sih. Oh ya? Gue punya motor CB125 Twin Honda. Serius? Itu gue udah beli lama. Sampai hari ini motornya ada tuh di Lawless Garage sama Ucup. Gini, pernah dibawa? Enggak. Tapi ceritanya lucu, gue udah naksir motor itu udah lama banget. Jadi ini motor teman gue. Ini motor kopling gitu kan? Kopling kan? Iya dong. Iya gue. Lo hari-hari kan? Iya kan gue punya SIM motor. SIM mobil punya, motor punya. Nggak punya SIM terkaya. Terus suka sama nih motor. Suka banget sama nih motor. Temen gue make. Terus one day dia kayak berapa tahun berselang gue bilang gue bayar nih motor. Sebelumnya gue udah bilang pas dia pakai gue bayar nih motor. Gue bilang gitu kan. Terus enggak lah kesayangan gue gini. Nah beberapa tahun kemudian tiba-tiba dia mau jual. Langsung gue tangkap. Beneran impulsif aja gitu beli gitu? Impulsif. Alasan khususnya selain suka apa kayak? Gue suka desainnya. CB125 Twin kan. Karena masih ori. Dan kebetulan kan gue dulu kuliah desain produk. Jadi emang iya sih. Emang ya kalau untuk masalah desain nggak perlu diragukan. Karena lu appreciate desainnya. Yes. Oke. Sebenarnya saya foto jadi wallpaper aja cukup sih Uni, nggak usah beli. Ya kebetulan waktu itu lagi ada rezekinya dan emang pengen ngebantu teman aja. Benar. Jadi ya udah. Kita bantu aja nih. Iya bantu aja. Terus nyesel nggak beli? Enggak. Sama sekali enggak. Tapi itu motor masih punya lo ya? Masih punya gue. Tapi sama Ucup dipanas-panasin gitu? Gue serahin di Ucup deh, gue terserah mau ngapain. Kau udah pasrah. Nih ada Pak Sopati. Hidup dari passion, seyakin itukah? Apalagi tinggal di Indonesia. Tipsnya Uni. Tipsnya ya emang kalau dibilang namanya passion ya lo harus kejar. Tapi lo harus ingat juga kita butuh uang untuk makan, untuk hidup. Jadi kalau emang di saat lo belum bisa ngejar passion lo cari yang lain dulu. Gimana caranya lo bisa mewujudkan passion lo itu. Lo sendiri pernah gak ada di titik itu? Ada, orang gak punya duit. Terus gimana caranya bisa survive? Apa yang lo lakuin? Ya kerja.
Kerjanya nggak sesuai sama passion nih? Ya kalau dibilang ya gue berusaha mengejar, tapi ada pernah kok gue kerja tidak sesuai dengan passion. Nggak perlu tahu lah apa itu. Okay. Lo makan aja gitu? Ya udah, ya aja. Mau nggak mau, ya karena pengalaman juga. Yang ngebawa lo sini kan semua pengalaman, sama koneksi lo. Lo bergaul segala macam ya buat itu. Ngerti. Lo mungkin gak dapet passionnya, tapi lo dapet pengalamannya. Betul. Lo dapet koneksinya dan dapet duitnya. Dan dari duit itu lah yang gue pakai untuk passion gue. Oh gitu ya. Play smart ya. Iya loh. Jadi orang tuh harus win-win solution. Di saat gue nggak bisa menjalankan passion gue. Terus ya gimana caranya gue bisa tetap menjalankan passion gue, tapi gue tetap punya uang untuk menjalankan passion gue itu sendiri. Ya kerja yang lain. Jadi pinter-pinternya hidup di Jakarta. Adalah dengan pola pikir seperti itu. Betul. Kalau misalnya lo pinter-pinternya hidup di Jakarta tapi lo kerjaannya buang-buang duit juga ya sayang. Iya sih. Nggak jadi apa-apa. Iya sih. Tapi menurut lo sendiri kita bisa nggak hidup dengan passion di Jakarta? Bisa. Tapi nggak ada uangnya? Iya gantung. Nggak ada uangnya tapi lo misalnya kayak at least lo bikin konten. Kalau mendatangkan sesuatu, orang-orang datang ke lo segala macam itu kan akan menghasilkan sesuatu. Ya mungkin setahun 2 tahun bisa tuh nggak punya uang, nggak bisa aja nggak bisa makan, terus segala macam, sedikit lah duit lo atau apa ya pas-pasan lah. Tapi kan ternyata dari 1-2 tahun itu berlalu, nah lo bisa menggali hasilnya, meraup untung gitu istilahnya. Dan balik lagi gitu ya, keuntungan tuh nggak selalu dinilai dengan uang ya. Iya betul. Ada pertemanan kayak tadi. Pertemanan, koneksi, gitu. Dan semua adalah proses. Nice. Lo ngerasa bijak banget kan? Lah? Emang iya, kalau tanya orang lain juga proses. Kalau nggak ada proses semua, nggak ada tuh semua instan. Keren. Cuma bubur instan ada, sama mie instan. Mie instan di Warkopolim jangan lupa. Ini untuk orang-orang yang sampai sekarang cuma ngelihat di sosial media aja, cuma ngelihat di video-video. Mungkin salah satunya bahkan kenal Warkopolim gara-gara video ini. Kenapa harus datang ke Warkopolim dan nyobain makanannya? Gue tanya balik ke lo. Lo suka gak makan rasa? Suka. Nah itu. Jadi jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ada yang pengen disampaikan nih buat penonton-penonton kita dan pendengar-pendengar kita dari Radio Khalayak? Saya ingin disampaikan adalah jangan lupa mampir ke Warkopolim. Perkayawan coy. Reda, terima kasih banyak. Udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol di sini dan dikasih space di sini. Sukses terus buat Warkopolim. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye.